Puji Tuhan, saudara-saudari, saat ini kita sudah berada di Kisah Para Rasul pasal 5. Saudara-saudari, supaya kita terus berada di dalam pokok pikiran kitab ini, maka kita jangan lari dari topik utama yang dibicarakan kitab Kisah Para Rasul ini, yaitu pengembangbiakan Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya oleh Roh melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja kerajaan Allah. Nah, pengembangbiakan Kristus ini diceritakan oleh Lukas, sang penulis kitab ini, mulai dari pasal 1. Sebagai pendahuluan kitab ini kita melihat persiapan Kristus dan persiapan murid-murid. Persiapan Kristus adalah kita bisa melihat dimulai dari Yesus membicarakan kerajaan Allah yang adalah perkembang luasan Kristus sebagai hayat ke dalam orang-orang berimannya, sehingga membentuk suatu ruang lingkup yang di dalamnya Allah berkuasa di dalam hayatnya. Kemudian ia menyuruh mereka menantikan baptisan Roh Kudus, dan setelah itu ia naik ke sorga. Itulah persiapan Kristus. Dan di pasal 1 kita melihat ada persiapan murid-murid juga. Kita melihat mereka bertekun di dalam doa, dan mereka akhirnya memilih Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot. Kemudian di pasal 2, masuk di pasal 2 kita melihat realisasi penantian murid-murid, yaitu turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta untuk membaptis dengan Roh Kudus orang-orang Yahudi yang percaya, yang merupakan tonggak dari zaman gereja dimulai. Selanjutnya di dalam pasal kedua ada khotbah Petrus yang menerangkan apa yang terjadi di dalam mereka kepada bangsa-bangsa sebagai berita Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa itu. Dan selanjutnya kita melihat dalam pasal yang kedua ada praktek hidup gereja sebermula. Kita melihat di dalam pasal 2 ini mereka sangat disukai oleh banyak orang. Karena apa? Karena kesaksian mereka yang sangat kuat pada waktu itu. Masuk ke pasal 3, kita melihat para rasul memberitakan Injil dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mereka mempersaksikan Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke sorga, agar orang-orang berbagian di dalam apa yang sudah dirampungkan oleh Tuhan Yesus. Sembari itu, melalui penyembuhan orang lumpuh di bait Allah, kesaksian tentang Kristus semakin tersebar luas yang menghasilkan 5.000 orang tertambahkan. Dan sebagai akibatnya di dalam pasal 4 mereka disidang oleh pemimpin Yahudi, tua-tua serta ahli-ahli Taurat. Dan saudara-saudari, di dalam kesempatan itu mereka, terutama Petrus dan Yohanes, mereka bukannya takut. Malah mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, dan telah naik kepada mereka semua. Dari situlah di dalam pasal ini muncullah pewahyuan mengenai Kristus yang adalah batu yang dibuang oleh orang-orang Yahudi, yang telah menjadi batu penjuru untuk pembangunan Allah, yaitu gereja. Di dalam pasal 4 ini kita kembali melihat ada contoh kehidupan gereja sebermula di dalam hal yang positif, yaitu di dalam hal mereka berdoa dan berkumpul, maupun di dalam kehidupan bersama dalam anugerah yang berlimpah-limpah, di mana mereka hidup sehati sejiwa. Di dalam kehidupan gereja sebermula ini, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 dikatakan, tidak ada seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang dengan sesuai dengan keperluannya. Dan kita lihat ada orang yang bernama Yusuf yang disebut Barnabas. Orang ini menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudari, hidup mereka saat itu benar-benar adalah merupakan cermin dari saksi-saksi dari Kristus yang bangkit.
Para rasul adalah saksi-saksi dari Kristus yang bangkit, bukan hanya dalam perkataan tetapi juga di dalam kehidupan dan tindakan mereka. Terutama mereka bersaksi tentang kebangkitan Tuhan. Hidup mereka benar-benar adalah hidup di dalam anugerah yang berlimpah-limpah. Sehingga anugerah ini turut dirasakan oleh semua orang yang percaya. Dan anugerah ini, saudara-saudari, sebenarnya adalah Allah Tritunggal yang telah menjadi hayat dan segala sesuatu bagi mereka. Memang dikatakan di dalam ayat 34, semua orang yang memiliki tanah dan rumah mereka menjualnya dan hasilnya untuk dipakai bersama-sama. Mereka benar-benar mengekspresikan karunia, yaitu hayat dari Allah Tritunggal ini dengan sukacita. Oh, saudara-saudari, apakah sebenarnya ini? Yang terjadi pada mereka ini tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah sukacita keselamatan. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah sukacita keselamatan. Ini adalah ekspresi dasar yang bisa kita lihat, yang dengan jelas dipersaksikan oleh orang-orang percaya yang telah beroleh hayat dari Kristus, yang olehnya mereka diselamatkan. Ini memang bukan menjadi contoh untuk kita praktekkan sekarang ya, hari ini, sebab itu tidak mungkin terjadi saat ini, sebab di dalam keterbatasan hakiki manusia yang telah jatuh, kita sudah tidak lagi dapat mempraktekkan itu sekarang. Tetapi saudara-saudari, kita dapat melihat ini di dalam prinsipnya, yaitu kita melihat ekspresi sukacita keselamatan. Ini poin besarnya, saudara-saudari. Sukacita keselamatan itulah yang membuat mereka bisa mempraktekkan, melakukan hal yang demikian ekstrim. Orang yang beroleh hayat adalah orang yang beroleh selamat. Orang yang beroleh hayat bukan hanya memperoleh keselamatan dari kebinasaan neraka kekal saja, melainkan juga mereka beroleh selamat dari kepentingan diri sendiri. Saudara-saudari, ada satu hal yang harus kita garis bawahi di sini, yaitu bahwa memiliki segala sesuatu bersama-sama di sini itu bukanlah satu tanda kasih. Memiliki segala sesuatu bersama-sama ini adalah tanda keselamatan Kristus yang penuh kuasa, yang menyelamatkan orang-orang yang percaya dari neraka, juga menyelamatkan orang-orang percaya dari keserakahan dan kepentingan diri sendiri. Kita semua tahu bahwa semua umat manusia yang jatuh telah berada di bawah penguasaan Mammon dan juga harta benda. Kemudian kita melihat apa yang terjadi di dalam gereja bermula setelah hari Pentakosta. Oh, mereka di bawah penguasaan Roh Kudus, semua orang beriman telah terlepas penguasaan oleh uang ini, dan mereka mempraktekkan segala milik mereka adalah milik bersama. Kemudian mereka membagi-bagikannya kepada orang-orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi karena kelemahan sifat hakiki yang sudah saya katakan tadi, maka praktek ini pun tidak berlangsung lama, saudara-saudari. Tidak terlihat lagi di dalam kehidupan gereja selanjutnya. Bahkan para rasul masih ada, praktek ini sudah tidak ada lagi, saudara-saudari. Jadi yang dapat kita tarik pelajaran dari praktek gereja bermula ini adalah adanya suatu prinsip, sekali lagi saya ulangi, suatu prinsip sukacita keselamatan yang dialami mereka, yang seharusnya juga dialami oleh kita saat ini, yang telah memiliki hayat yang sama dengan apa yang telah mereka terima pada saat itu. Hayat ini telah mengalahkan maut. Hayat ini juga telah mengalahkan penguasaan dari Mammon. Kita harus tahu bahwa sifat dasar orang Yahudi, saudara-saudari, itu dibentuk dari tradisi dan kebudayaan mereka yang cinta akan uang. Orang Yahudi mereka itu dikenal sebagai orang-orang yang sangat pintar dan juga sangat memustikakan uang.
Orang Yahudi yang benar-benar Yahudi, yang ortodoks, bukan yang modern ya. Mereka hanya memiliki beberapa potong pakaian saja, dan mereka tidak suka hal-hal yang bagi mereka dianggap suatu pemborosan. Mereka suka sekali menyimpan uang mereka dan selalu dan terus menghitungnya, saudara-saudari. Maka tak heran mereka banyak sekali yang menjadi bankir-bankir yang banyak sekali uang, yang oleh sebabnya mereka bisa menguasai dunia, saudara-saudari. Karena apa? Karena mereka pintar dan mereka punya banyak uang. Namun, apa yang terjadi pada gereja sebermula adalah suatu yang sangat berbeda dengan sifat tabiat mereka, saudara-saudari. Mereka melakukan hal yang sangat bertolak belakang dengan apa adanya mereka sebenarnya. Saudara-saudari, apakah ini? Ini adalah pekerjaan hayat yang menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka dari kebinasaan, juga menyelamatkan mereka dari penguasaan diri mereka oleh Mamon. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita kaum beriman hari ini, kita perlu kasih karunia untuk mengalahkan kuasa Mamon dan benda-benda materi, serta melepaskan benda-benda materi ini dari penguasaan iblis untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan ini harus kita lakukan oleh hayat. Sekali lagi, ini harus kita lakukan oleh hayat yang telah menyelamatkan kita, yang membuat kita bersukacita untuk melakukannya. Makanya saya ulangi tadi, sukacita keselamatan adalah dasar dari tindakan apa yang mereka praktekkan pada saat itu. Sebab sekali lagi, ini adalah bukan oleh karena suatu dorongan yang lain, tetapi adalah ekspresi hayat dan sukacita keselamatan yang mereka alami. Saudara-saudari, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, ini bukanlah perkara bersaksi dengan kata-kata saja, melainkan ada tindakan nyata di dalam kehidupan gereja kita, yaitu pada persembahan harta kita. Jangan saudara-saudari mengira bahwa ini adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Memang di dalam pemulihan Tuhan, kita sangat hati-hati membicarakan hal ini, karena ini sangat-sangat sensitif. Tetapi kita perlu membicarakannya di dalam konteks hayat, ya, di dalam konteks hayat, di dalam ekonomi Allah. Perkara persembahan harta ini berhubungan dengan hayat kebangkitan Kristus yang hari ini ada di dalam setiap orang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus pertama-tama memberikan wahyu mengenai kebangkitan Kristus kepada gereja di Korintus, dan baru setelah itu Rasul Paulus pun membicarakan mengenai persembahan harta ini. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian kita akan kebangkitan Kristus itu dinyatakan dengan tindakan persembahan harta kita. Artinya kita harus memiliki kematian akan keserakahan dan cinta uang, dan kita melakukannya di dalam hayat kebangkitan, yaitu hayat yang telah menang dari perhambaan mamon dan kepentingan diri sendiri. Ini tentu bukan perkara yang biasa, bukan sama dengan yang dibicarakan oleh banyak sekali pengkhotbah saat ini, ya, yang mendorong orang memberi persembahan dengan mengiming-imingi janji-janji berkat yang ada di dalam Alkitab, bahkan sampai menakut-nakuti. Akan tetapi teladan dan cara Rasul Paulus membicarakan perkara persembahan harta ini bukanlah seperti itu. Dia pertama-tama menghubungkannya dengan kebangkitan Kristus, yaitu hayat yang bangkit yang hari ini sudah ada di dalam kita, semua orang percaya. Barulah dia membicarakan mengenai persembahan harta. Oleh sebabnya di dalam gereja sebermula selanjutnya ada praktek ini yang berlangsung terus sampai hari ini. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1, saudara-saudari, dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Dan pasal 16 ayat 2 dikatakan, pada hari pertama tiap-tiap
minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu. Yaitu setiap hari Tuhan kita perlu menyisihkan sesuatu, saudara-saudari, untuk melatih hayat bangkit ini. Kita perlu mempraktekkan hal ini pada setiap hari Tuhan, Lord's Day, Domingo, atau hari Minggu. Saudara-saudari, di manakah harta Anda, saudara-saudari, hari ini? Sekali lagi, ini bukan khotbah tentang persembahan materi semata, melainkan masalah yang lebih krusial daripada itu, yaitu sebagai bisa dikatakan sebagai pernyataan dari orang yang telah beroleh hayat dan yang telah beroleh selamat. Di dalam prinsip ini, maaf saudara-saudari, ini berat untuk diungkapkan, tetapi sekali lagi ini bicara prinsip di dalam praktek dan bukan suatu dorongan atas suatu keharusan, karena ini adalah masalah hayat dan masalah apakah kita telah beroleh selamat dan memiliki sukacita atas keselamatan itu. Kita tidak bicara menjual tanah dan rumah untuk dipersembahkan. Di awal tadi kita sudah katakan bukan demikian, dan hal itu memang tidak bisa lagi kita lakukan saat ini. Kita sering lupa praktek ini, yaitu kita memberi dari apa yang kita punya dan mengumpulkannya di hari Tuhan. Saudara-saudari, apakah Anda memperhatikan gereja, yaitu sesama kita? Apakah Anda memperhatikan orang-orang yang belum beroleh selamat? Di dalam konteks ini, saudara-saudari, karena hidup mereka yang demikian, maka perhatikan, maka jumlah mereka bertambah, bahkan ribuan orang. 5.000 orang tertambahkan karena adanya suatu sukacita keselamatan yang demikian. Saudara-saudari, hartamu, harta kita bisa, dengan harta kita bisa membantu orang lain. Hartamu bahkan bisa membantu orang beroleh selamat melalui penginjilan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Nah, sekarang di aspek yang satunya kita tinggal 3 menit. Setelah aspek yang positif pada akhir pasal 4, ada aspek yang negatif di dalam Kisah Rasul pasal 5. Keadaan yang negatif ini melibatkan satu pasangan, yaitu Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini memiliki satu rencana yang jahat untuk mendustai roh yang berhuni. Mereka menjual sebidang tanah, menahan sebagian hasil penjualan untuk diri mereka sendiri, dan membawa satu bagian dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dan apa yang terjadi di sini itu sama sekali berbeda dengan Yusuf alias Barnabas yang kita bicarakan tadi. Yusuf ini menjual hartanya dan kemudian mempersembahkan seluruh hasil penjualannya kepada gereja melalui para rasul. Orang ini tahu bahwa Roh Kudus yang bekerja pada dirinya sama seperti Roh Kudus yang bekerja di dalam diri para rasul yang bersatu dengan Roh Kudus. Artinya, jika dia menjual harta miliknya sampai habis pun, maka dia pun tahu bahwa dia tidak bisa hidup lagi, karena pasti Tuhan akan memeliharanya dan pasti para rasul akan mengaturnya sehingga ia tetap akan hidup seperti halnya semua orang yang mendapatkan manfaat dan bantuan dari persembahannya. Sehingga ia pun melakukannya hanya dengan satu hal saja, yaitu karena sukacita keselamatan yang ia peroleh dan karena dorongan hayat bangkit dan hayat yang telah menang dari kepentingan diri sendiri dan mamon serta harta benda. Ia melakukannya di dalam prinsip itu, saudara-saudari. Tetapi apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira itu sama sekali bertolak belakang dengan hal itu. Kelihatannya mereka berdusta kepada para rasul, tetapi sebenarnya mereka menipu Roh Kudus, yaitu yang ada di dalam diri para rasul dan yang juga ada di dalam diri Ananias dan Safira. Saudara-saudari, di sini kita nampak dua pribadi yang tinggal di dalam pasangan ini. Pertama, roh itu tentu berhuni di dalam mereka karena mereka telah diselamatkan. Kedua, iblis yang berhuni di dalam mereka untuk mendustai Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa iblis bukan hanya ada di luar, tetapi juga ada di dalam hati mereka yang menipu dan menggoda mereka. Kemungkinan besar mereka berpikir begini, sudah ada orang yang berani mempersembahkan harta mereka. Ya, kita juga mau melakukannya supaya
kita tidak dipandang sebelah mata oleh para rasul, supaya kita juga dihormati nanti dalam kehidupan gereja di mata orang-orang yang menerima manfaat, bantuan, dan ini juga yang terutama, yaitu agar mereka diperhitungkan oleh para rasul. Inilah ambisi saudara-saudari, yaitu untuk mendapatkan kemuliaan, hormat, dan diperhitungkan. Inilah sifat ambisi mereka. Mereka tertipu sehingga mereka bukan saja mengalami kematian rohani, melainkan kematian secara fisik. Inilah yang dinamakan dosa yang mendatangkan maut di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. Semoga saudara-saudari berita ini menyelamatkan kita dari diselamatkan dari cinta akan uang, kepentingan diri sendiri, sifat tamak dan pelit yang dimiliki oleh manusia lama kita, dan kemudian diselamatkan dari ambisi dan motivasi yang tidak tepat di dalam hidup gereja kita. Karena itu semua akan memberikan kedudukan kepada musuh untuk membawa kita kepada kematian rohani. Demikian saudara-saudari, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.